Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Engkaulah satu-satu Allah yang kudus, yang maha kuasa. Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa atas hidup kami semua. Kami datang pada sore ini karena kami percaya akan Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Engkau juga Tuhan sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami sedemikian rupa sehingga kami boleh hidup sekarang ini menikmati kasih yang luar biasa itu. Biarlah pikiran kami, roh jiwa kami, hati kami semua tertuju kepada pengharapan yang begitu besar di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bahwa akan tiba waktunya nanti kami akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan ajar kami sore ini supaya kami mengenal akan kebenaran Tuhan. Kebenaran yang satu-satunya. Kebenaran yang mutlak. Agar kami bisa hidup di dalam kebenaran itu. Dan melakukan sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, minggu-minggu ini nih saya dapat telepon cukup lumayan gencarnya. Teleponnya dari Amerika. Tapi bukan masalah seminar gitu ya. Bukan masalah seminar. Telepon dari Amerika dari anak saya. Anaknya saya yang kecil, Nathan ini sepertinya sedang menghitung bulan sekarang, bukan lagi tahun. Ketika kita pertama kali membahas kemungkinan untuk pulang ke Amerika Serikat, itu 4 tahun. Dia masih hitung 4 tahun. Kemudian tahu-tahu udah, tinggal 3 tahun. Tinggal 2 tahun. Sekarang sudah tidak hitung tahun. Berapa bulan? Dan banyak sekali yang dia bicarakan dengan saya, termasuk kemungkinan saya harus ke Amerika dengan segera. Kalau ada sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, harus segera kembali. Dia bilang, berarti Daddy harus segera mungkin. Ada satu proyek yang dia sedang tangani. Dia bilang kalau proyek ini betul jadi, saya harus segera kembali. Segera kembali. Tapi saya bilang, enggak gitu dong. Enggak. Kembali cuma sementara. Ya, untuk masalah proyek ini kemudian balik lagi ke Indonesia. Karena masih ada yang menahan saya di Indonesia. Masih ada yang menahan. Ya, tetapi waktunya akan tiba. Waktunya akan tiba. Bahwa ya, saya akhirnya harus kembali ke Texas nanti. Akan kembali ke Texas. Iya. Jadi ini yang ada suatu gairah yang luar biasa yang ditimbulkan oleh ekspektasi kembalinya saya ke Texas di dalam diri Nathan nih. Di dalam diri Nathan. Yang lucu Nathan anak saya ini bergairah bener. Sampai mikirin begitu banyak hal. Dengan pengharapan yang begitu besar. Saya dan istri akan kembali. Ya sudah betul-betul menghitung bulan demi bulan. Saya bilang untung belum minggu demi minggu ya. Kalau minggu demi minggu lagi pusing lagi nih. Dia masih hitung bulan. Ya lumayan masih 12 bulan, 13 bulan. Tapi ini akan terjadi. Nah cuma saya mau tekankan gairah itu begitu besarnya. Karena ada suatu ekspektasi yang besar sekali. Di mana Nathan ingin supaya bisa berkumpul bersama-sama. Ingin supaya berkumpul bersama-sama dengan Daddy dan maminya. Nah ekspektasi ini didasari fondasinya adalah pengharapan. Pengharapan yang begitu besar. Nah, dan sesuatu yang dia yakini dengan pasti itu akan terjadi. Itu fondasinya. Ketika Paulus berbicara dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat kelima, dia bilang, "Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu." Nah, yang dibicarakan apa? Dia bicarakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus.
Yang merupakan dasar pengharapan kehidupan jemaat Tesalonika. Sudah dikatakan berulang-ulang. Sehingga kalau kita masih ingat apa yang dibahas di dalam 1 Tesalonika, dimulai dengan kata-kata yang begitu luar biasa, bahwa jemaat itu, kehidupan jemaat Tesalonika memiliki 3 dasar yang penting sekali. 3 dasar yang penting dan kekal menurut istilah Paulus dalam Korintus, yaitu iman dan kasih dan pengharapan. Tetapi di dalam 2 Tesalonika, dia menyebutkan bahwa iman itu masih jelas sekali terlihat dan bertumbuh terus. Saya mau ingatkan, fondasi landasan iman itu dimulai dari sesuatu yang sudah terjadi dan bertumbuh terus, berjalan terus. Nah, tidak berhenti di masa lalu. Tidak berhenti di masa lalu. Tapi iman dimulai di masa lalu terus bertumbuh, berkembang. Nah, perkembangan itu kita bisa terlihat di dalam landasan kasih yang nyata di antara jemaat. Yang nyata di antara jemaat Tesalonika. Landasan kasih adalah landasan sekarang yang nyata, yang jelas, yang bisa dirasakan, dinikmati bersama-sama di antara umat. Persoalan yang timbul, kenapa sampai ditulis tidakkah kamu ingat? Karena hope itu, pengharapan itu yang hilang. Pengharapan itu yang hilang. Apa penyebabnya? Karena mereka sedang mengalami begitu banyak persoalan, tekanan, penganiayaan dan sebagainya. Dan mulailah timbul konsep bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu terjadi sekarang ini. Dalam masa hidup mereka, mereka begitu yakinnya akan terjadi dalam masa hidup mereka. Ayat 6, Paulus bilang gini, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Bicara mengenai Kristus, kedatangan Kristus. Sudah, ya. Masih tertahan. Bukan sekarang loh, kata Paulus. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka, yaitu iblis, akan bekerja gila-gilaan, akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi ada suatu pengharapan yang ditekankan Paulus bahwa si pendurhaka ini akan dihancurkan. Apa yang kalian sedang alami sekarang ini bukanlah akhir. Bukanlah akhir. Tuhan masih menahan diri untuk tidak kembali dengan tujuan yang jelas sekali. Ya, dengan tujuan yang jelas sekali. Karena ya, ayat 11 bilang, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ini dasar dari pengharapan adalah sesuatu yang pasti yang sudah dijanjikan Tuhan. Nah, problem yang ada dengan Tesalonika, mereka tidak lagi menaruh pengharapan itu di masa yang akan datang, tapi melihat semua sekarang. Dan si jahat itu, iblis ini memang belum mencapai puncaknya, tetapi sudah mulai. Dan saya mau sedikit membahas, hati-hati sekali, karena tipu daya iblis itu tidak pernah mengatakan tidak, jangan menyembah Tuhan. Tetapi selalu dengan tipu muslihatnya mengurangi apa yang seharusnya, apa yang menjadi seharusnya. Perhatikan,
Ya, saya katakan ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat apa? Palsu. Nah, ini yang jadi fokus dari banyak jemaat di Tesalonika. Kalau kita perhatikan saat-saat sekarang ini, sama nih. 2000 tahun yang lalu sudah terjadi. Fokus dari jemaat Tesalonika kepada kedatangan Tuhan Yesus. Dan sehari-hari ini kita sudah banyak mendengar bahkan klaim-klaim yang menyatakan Tuhan Yesus akan datang pada masa hidup kita sekarang. Wow, tunggu dulu. Tapi 2000 tahun lalu sudah, iya sudah. Dan sekarang juga mengatakan hal yang sama. Dan yang luar biasa adalah mulai fokusnya kepada apa? Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-9 ini. Fokus dari anak-anak Tuhan kepada keajaiban miracle yang terjadi. Miracle yang kayak gimana? Karena miracle-miracle inilah yang disengaja diproduksi supaya memperlihatkan bahwa pembuat miracle itu adalah bersumber dari bahkan adalah Allah sendiri. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya minggu lalu, si pendurhaka itu akan menempatkan diri sebagai Allah, melakukan mujizat-mujizat. Tetapi ini dikatakan ini counterfeit, ini palsu. Nah, masalahnya gitu, kalau kita bicara palsu, yang dibilang palsu itu, yang kalau palsu itu berbeda sama sekali, ya kita udah tahu. Ini kalau kalian semua tahu, ya Cina ini paling pintar produksi palsu ya. Ada KW-nya KW4, KW3, KW2, KW1. Maksudnya apa? KW4 tuh palsu yang jelek banget gitu ya. Nah, semua orang udah tahu itu palsu. Tapi kalau KW1 itu sangat mirip sekali, hampir sama dengan aslinya. Hampir sama. Saya katakan, hampir sama itu tidak sama. Ini kita suka salah. Kita pikir hampir sama sudahlah cukup ya. Karena ya kalau sama itu susah. Susahnya apa? Kalau sama tuh Rolex yang sama itu harganya 1000 kali lipat. Ya cari yang KW lah. KW1 ya lumayan lah, 5 juta dapat. Ya. Kalau yang asli itu wow, berapa? Nggak tahu saya nggak punya. Saya juga nggak pakai Rolex soalnya ya. Dan nggak merasa perlu harus pakai Rolex juga. Nah, cuma saya mau ingatkan bahwa semirip apapun KW1 tetap bukan asli. Tetap bukan asli. Ada lagi cerita mengenai Korea Utara terkenal sebagai negara memproduksi dolar Amerika, 100 dolar Amerika yang paling mirip dengan aslinya. Dikatakan 99% mirip dengan aslinya. Wow, masalahnya apa? Begitu sulitnya untuk bisa membedakan antara produksi Korea dan produksi asli Amerika. Dolar 100 dolaran. Nah, tetapi persoalannya tetap sama. 99% mirip, masih palsu. Masih bukan asli. Nah, saya sengaja bawakan ini karena ini yang seringkali menjadi mentalitas dari anak-anak Tuhan di dalam penantian kepada pengharapan yang benar dalam Yesus Kristus. Ketika pengharapan itu tidak ada, ketika fokus kita kepada sekarang, bukan kepada apa yang akan kita capai bersama-sama ke depan, di mana kita akan bersama-sama hidup dalam kebenaran mutlak,
tidak 99,9% benar, tetapi kebenaran sebenar-benarnya, kita kehilangan fokus itu, kita fokus kepada sekarang. Ketika kita fokus kepada sekarang, tanpa mengerti, menyadari betapa pentingnya pengharapan kita dalam Yesus Kristus yang menuntut perjalanan iman dan kasih itu di dalam pengharapan yang benar. Sehingga banyak sekali counterfeit. Counterfeit dalam pelayanan nih. Oh, tapi kita kan masih mahasiswa ya, Ipan ya. Ya kalau masih mahasiswa kan fokusnya belum di pelayanan kan, belajar. Nah, gimana dengan belajar? Banyak counterfeit nggak? Ini yang saya sering menjadi masalah nih. Ketika kita fokus kepada apa yang ada sekarang saja, dan tidak memikirkan betapa pentingnya persiapan kita di masa-masa STTBK ini, untuk sesuatu yang begitu besar ke depan. Nanti kita lihat ujian proposal S2 ya, tesis ya. Sekedar saja, ya pokoknya cukup baik lah. Atau memang ini adalah produk yang betul-betul baik nih. Landasannya jelas berbeda loh. Landasannya jelas berbeda. Kalau kita berpikir yang saya kerjakan adalah untuk tujuan kekal, untuk tujuan kekal nih. Kita bicara tujuan kekal nih, yaitu yang adalah pengharapan kita. Maka apa yang kita kerjakan sekarang ini nggak ada yang namanya 99% sudah. Wah, kalau 99% kita gimana dosen-dosen? Cukup senang nggak? Cukup senang. Kayaknya mestinya gitu ya. 90% aja cukup senang ya, Pak Ivan ya. Tapi masalahnya Tuhannya nggak senang. Kalau nggak 100% ini counterfeit. Saya ingatkan sekali lagi. Kalau nggak 100% ini counterfeit. Palsu. Hampir benar itu tidak benar. Yang namanya hampir benar itu tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika saya katakan di dalam praktek pelayanan, di dalam praktek mengajar, di dalam praktek saya mengajar sekalipun, di dalam praktek saya mempersiapkan khotbah sekalipun, di dalam praktek saya membaca buku, di dalam praktek saya berkhotbah, di dalam apa yang saya lakukan 100% atau menjadi counterfeit. 100% atau jadi counterfeit. Hampir benar menjadi tidak benar. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita belajar, ketika kita memberikan bimbingan, ketika kita menulis skripsi, menulis tesis, ketika kita menulis PR, ketika kita belajar, yang dituntut Tuhan 100% dari kita atau 0%. Nggak ada di antara. Nggak ada di antara. Kurang dari 100% itu sama dengan 0%. Tetapi ini kan sudah 99, 0%. 100 atau 0. Ini cara Tuhan. Cara Tuhan. Nah, untuk bisa betul-betul menjadi pelaku yang benar sesuai dengan apa yang kita sudah mengerti. Nah, sekali lagi saya katakan, yang sudah kita mengerti dasar firman Tuhannya, kita harus berikan 100%, karena semua yang kita lakukan ini dengan proyeksi ke depan, ke masa depan itu. Ketika Tuhan Yesus datang. Yang kita kerjakan ini memiliki kepentingan masa depan. Bagaimana Tuhan akan dimuliakan. Dan bagaimana kita masuk dalam
kemuliaan itu sendiri. Sehingga saya katakan, kalau kita cuma memikirkan sekarang saja, ya ini udah cukup bagus kok. Tapi untuk standar di kekekalan, David, yang kamu sudah tulis itu benar-benar masuk ke standar kekekalan nggak? Kayaknya mau mundur dah, jangan ujian proposal ya. Tapi telat. Saya berharap konsep ini sudah ada sebelum ujian proposal nih. Saya sudah berjuang, saya sudah melakukan semua yang diperlukan untuk ujian proposal ini. Itu sebabnya jangan sampai, ya untungnya di sini dikatakan orang-orang durhaka nih ya. Orang-orang durhaka nih, orang-orang pendusta, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang suka dengan yang jahat, yang akan disesatkan nanti. Nah, bagaimana dengan anak-anak Tuhan sekarang? Iya, kalau nggak salah saya sempat 2 minggu yang lalu bicara mengenai Perasmos, Dokimos gitu. Bukan Mickey Mouse loh ya. Ini posisi kita ini nggak main-main loh. Dokimos itu bisa terjadi karena kita memiliki pengharapan ke depan. Kemenangan demi kemenangan itu bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Kristus yang pasti menang dan pasti datang kembali dan pasti. Itu yang saya mau. Kita semua bersama-sama pikirkan. Karena akan tiba waktunya kita semua akan yang suka akan kebenaran, yang memang hidup dalam kebenaran, 100% benar dalam kebenaran Kristus. Kita akan mencapai, kita akan mendapatkan apa yang menjadi pengharapan kita. Iman, good. Kasih, good. Sehingga ketika kita bicara mengenai reaching high for God's kingdom. Reaching high for God's kingdom. Itu mencapai tiga-tiganya. Dasarnya iman kita, praktek kasih sekarang, dan pengharapan di masa akan datang. Itu ketiga-tiganya harus menjadi ciri khas apa yang kita sebut reaching high for God's kingdom. Dasarnya iman kita yang utama, yang menjadi fondasi, ya. Kalau saya bilang, buahnya adalah pengharapan kita. Kasih ini yang kelihatan sekarang ini. Buah yang akan datang itu merupakan pengharapan kita. Tidak bisa kita lepaskan. Baiklah kita semua berjuang bersama-sama. Jangan berpikir hampir benar itu baik. Hampir benar itu baik. Anak-anak Tuhan, ketika kita menaruh pengharapan dalam Yesus Kristus, kita harus melakukan yang benar, bukan hampir benar. Amin. Bapak, biarlah apa yang kami dengar, pengharapan kami kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah pasti, tetapi biarlah ketika kami menanti kedatangan-Mu ini yang pasti ini, kami tahu kami harus hidup di dalam pengharapan di mana kami akan dipersatukan bersama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan selagi kami hidup, biarlah kami hidup seturut dengan kebenaran-Mu, kebenaran Kristus yang mutlak untuk hidup kami. Bukan hampir benar, tetapi sungguh-sungguh benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami katakan, reaching high for your kingdom, Lord, mencapai setinggi-tinggi bagi kerajaan-Mu Tuhan, bukan ucapan kami, tetapi merupakan berdilandasi dengan iman percaya kami, dilakukan dengan kasih kami, dengan pengharapan sepenuhnya akan sampai kepada kekekalan nanti.
apa yang kami lakukan sekarang ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.